Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah kebenaran, sebuah pengajaran firman Allah. Saya mau berbagi bicara tentang melihat tanda-tanda. Kata tanda-tanda di sini sebetulnya artinya adalah mujizat, saimaion dalam bahasa Yunaninya. Ada banyak kekristenan kita ketika kita melihat atau mengalami yang namanya mujizat, mengalami namanya miracle dalam kehidupan kita. Kita ini seringkali hanya berhenti, hanya sampai senang. Puji Tuhan, haleluya, Yesus luar biasa. Hanya berhenti pada titik senang, sukacita. Kita ternyata kebanyakan mayoritas orang Kristen tidak pernah bisa menangkap hatinya Tuhan. Banyak kita nggak bisa ngerti hatinya Tuhan. Sebetulnya apa maunya Tuhan, tujuan Tuhan, maksudnya memberikan yang namanya tanda-tanda, mujizat, sign and wonder dalam hidup kita. Ada tujuannya. Nah seringkali kita gagal paham, hanya senang, hanya sukacita, hanya bergembira, titik sampai di situ. Nah kita belajar pagi ini. Tujuan Tuhan perlihatkan kita mengalami yang namanya tanda-tanda. Kita baca ayatnya. Tentu ini sebuah ayat yang barangkali tidak asing buat setiap kita ya. Yohanes pasal 6. Kita membacanya mulai ayat 24 sampai dengan ayat 26. Masing-masing kita baca satu ayat saudara ya. Saya baca ayat yang ke-24. Lalu Anda 25, 26-nya bersama-sama kita membaca. Saya baca 24 begini. Kata firman Allah, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. 25 teruskan saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, mari bersama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Intinya begini, ayat yang kita baca ini adalah sebuah latar belakangnya dari ayat ini adalah Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau Anda baca kisahnya lengkap, sesungguhnya Yesus itu memberi makan bukan hanya sekedar 5.000 laki-laki, itu belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi saudara punya gambaran berapa banyak orang. Coyonggi suka katakan itu minimal 15.000 orang gitu ya. Dan ketika Yesus kasih makan 5.000 laki-laki termasuk perempuan sama anak-anak, mereka semuanya puas, kenyang makan. Dan itu mujizat. Kenapa? Karena Yesus kasih makan modalnya itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Itu bikin kenyang semuanya dan ada surplusnya, ada kelebihannya. Lebihnya adalah 12 bakul, 12 keranjang penuh. Itu mujizat yang luar biasa. Dan rupanya saudara ya, dari ayat ini menarik. Apa yang terjadi setelah Yesus kasih mujizat, perlihatkan mujizat kepada 5.000 laki-laki termasuk perempuan sama anak-anak. Nah ini yang kita mau coba telusuri, ini yang coba kita mau pelajari pagi ini saudara. Tapi saya akan mulai dengan begini. Bagaimana ya seandainya saya boleh tanya, kita itu menjadi pelaku sejarah waktu itu. Bagaimana seandainya Anda dan saya, kita semua, kita itu ada di antara 5.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak itu. Kita ada masuk dalam golongan mereka. Ngalami mujizat. Ngalami tanda-tanda heran, sign wonder dari Tuhan itu. Ya, coba Anda lihat gambar ini. Kalau misalnya kita seandainya ada di tengah-tengah 5.000 laki-laki itu, pertanyaan saya begini kepada Anda semua. Kira-kira
bagaimana sikap kita terhadap Yesus. 3 hari 3 malam gak makan. Lalu Yesus bikin mujizat sama kita. Yesus kasih berkat sama kita. Yesus kasih sebuah keajaiban yang dahsyat. Coba saya kasih ngomong gini sama saudara. Coba imajinasikan dalam pikiranmu. Seperti Anda nonton sebuah film gitu ya. Itu 10.000 atau 15.000 orang yang begitu banyaknya. Lalu Yesus bikin mujizat gitu. 5 roti, 2 ikan dipecah-pecahkan. Itu bisa makan kenyang semuanya. Dan masih ada surplusnya, kelebihannya 12 keranjang penuh. Itu bukan 12 bakul keranjang yang kecil, yang besar. Itu penuh saudara. Kira-kira dalam gambaran saudara kayak nonton sebuah film, sikap saudara bagaimana? Kalau saudara ada di tengah-tengah gerombolan banyak ribuan orang itu. Saya yakin yang pertama jawaban kita kagum Pak Yohanes. Kita terkesima, kita takjub. Atau mungkin berkata senang mengalami berkat, senang mengalami mujizat. Pertanyaan saya, apakah cukup hanya berhenti titik pada senang, sukacita, bahagia, kagum? Atau Anda berkata gini, saya mulai tertarik sama Yesus. Kira-kira seperti itu kan? Kalau ada sosok pribadi yang hadir ada di tengah-tengah kita. Dia berkuasa. Pokoknya dekat sama Yesus, tidak ada kata kekurangan, tidak ada kata miskin. Semua fasilitas diadakan. Kalau ada sosok pribadi di tengah-tengah kita seperti ini, bagaimana sikap saudara? Pasti Anda penasaran dong. Kelaparan 3 hari gak makan, Tuhan kasih mujizat. Anda pasti mulai tertarik. Anda mulai merasa penasaran sama pribadi yang namanya Yesus. Lalu apa sikap saudara yang Anda perbuat? Apakah cukup hanya merasa tertarik sama Yesus, merasa penasaran, kok dia punya kuasa ya, hebat banget ya Yesus. Apakah hanya penasaran kagum cuma di hati? Kalau kita lihat berdasarkan Yohanes 6 di ayat 24 yang kita baca. Mereka pun penasaran, mereka tertarik. Tapi diikuti sebuah langkah sampai mereka cari Yesus. Rupanya di Yohanes 6 ayat 24 gambar yang Anda lihat sekarang di screen saudara. Setelah Yesus melakukan mujizat kasih makan mereka sampai kenyang. Kemudian Yesus memisahkan diri dari mereka. Karena ini kan sekitar 10.000, 15.000 orang nih. Mereka enggak tahu asik makan gitu, asik menikmati. Ternyata Yesus sudah tinggalkan mereka, gitu kira-kira ceritanya. Yesus sengaja dengan murid-muridnya memisahkan diri dari ribuan bahkan puluhan ribu orang. Pergi ke tempat namanya Kapernaum. Mereka cari-cari rupanya. Kok gak ada Yesus? Kok gak ada murid-murid? Mondar-mandir ke sana kemari celingukan. Cariin Yesus. Kamu lihat Yesus gak? Yesus di mana ya? Mereka cari ubek-ubek di tempat itu. Gak ketemu, gak ada. Lihat ayat 24 saya baca ya. Perhatikan setiap kalimat kata yang ada baik-baik. Harusnya kurang lebih sikap kita seperti ini. Saya baca. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ. Sengaja dia meninggalkan tempat itu. Sengaja dia memisahkan dari puluhan ribu banyak orang. Dan dikatakan murid-muridnya juga tidak. Karena sama-sama Yesus kan. Mereka naik ke perahu-perahu itu ribuan orang. Lalu dikatakan apa? Berangkat ke Kapernaum. Perhatikan, untuk mencari Yesus. Bukan cuma senang. Bukan cuma kagum sama Yesus. Wih, punya kuasa ya. Mereka mulai tertarik sama Yesus. Mereka mulai bangkit di hatinya rasa penasaran. Diikuti dengan sebuah tindakan. Mereka semua pergi ke Kapernaum. Untuk apa? Untuk mencari Yesus. Saya rasa ini pun harusnya ada di antara kita. Bisa dipahami. Karena kalau kita ada di posisi ribuan banyak orang, bisa dimengerti. Seperti saya katakan tadi, ada Yesus, ada fasilitas. Ada Yesus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah mereka, tidak ada kata kekurangan.
Ada Yesus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah mereka ribuan orang sakit sembuh. Nggak ada orang sakit. Coba. Makanya mereka tertarik dengan sosok Yesus. Mereka mulai mencari Yesus. Nah, kita lihat lanjutannya di bawahnya ayat 25. Begitu bertemu sama Yesus, mereka ngomong apa? Mereka mencari loh saudara. Lihat ayat 25 dikatakan begini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, perhatikan kalimat ini, mereka berkata kepadanya, mereka bertanya, bagaimana pertanyaan mereka? Rabi, guru, bila mana engkau tiba di sini? Atau dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini, guru, kapan engkau tiba di sini? Wajar kan? Sebuah pertanyaan yang sangat wajar manusiawi. Begitu ketemu sama Yesus karena mereka sangat kagum, sangat tertarik. Mereka bertanya, guru, kapan engkau tiba di sini? Tetapi yang menarik, jawaban Yesus menurut saya tidak menjawab pertanyaan banyak orang ini. Rasa-rasanya jawaban Yesus nggak pas. Di ayat 26, nanti kalau kita baca, jawaban Yesus bahkan terasa terdengar di telinga, gak enak, nyakitin hati. Jawabannya Yesus itu apa ya? Membuat hati tersinggung. Jawabannya rasanya gak menjawab pertanyaan. Sekali Yesus jawab, jawabannya ini gak enak kedengaran di telinga. Nyakitin di telinga, nyakitin di hati. Bikin ego tersinggung, bikin hati terluka. Kan betul tanyanya wajar manusiawi. Guru, Rabi, kapan kau tiba di sini? Harusnya jawabannya apa saudara? Tadi pagi. Atau setengah jam, 2 jam, atau 3 jam yang lalu. Harusnya kan begitu jawabnya. Baru tadi, baru nyampe kok. Belum lama, aku nyampe, kamu nyampe. Kan begitu kira-kira jawabannya. Tapi enggak. Sepertinya jawaban Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Sekali jawab, bikin hati rasanya apa ya? Tersakiti. Apa jawaban Yesus? Lihat ayat 26. Yesus ngomong begini, begitu mereka bertanya, kapan engkau tiba di sini? Lihat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Mencari Yesus itu sudah bagus. Tapi dia jawabannya, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lu udah enak jawabannya saudara. Kamu cari aku bukan karena kamu mencari melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah melihat roti dan kamu kenyang. Kamu cari aku karena urusan perut. Kamu cari aku karena urusan fasilitas. Tadi saya katakan barusan manusiawi sebetulnya. Kalau kita pun Anda dan saya ada pada posisi ribuan banyak orang. Kayaknya kita sama. Karena mayoritas kebanyakan orang Kristen mewakili dari ribuan banyak orang ini. Saya katakan ulang sekali lagi, catat baik-baik. Pahami baik-baik. Sesungguhnya disadari atau tidak, mayoritas kebanyakan kita orang Kristen, kita mencari Yesus, ya ini tujuannya, fasilitas supaya perut kita kenyang, kebutuhan kita. Dan itu sebetulnya bisa dipahami, karena di mana ada Yesus memang ada fasilitas. Di mana ada Yesus, tidak ada orang sakit, sembuh dia. Tidak ada kekurangan, tercukupi. Makanya mereka kejar, penasaran, tertarik, cari Yesus. Tapi memang aneh ya Yesus, catatan pentingnya begini. Kalau misalnya kita yang jadi posisi di Yesus, kayaknya kita akan senang. Kayaknya saya dan Anda akan bangga, orang butuh kita. Gitu kan saudara ya, orang cari-cari kita. Orang kagum sama kita, orang cari dan kejar kita, orang perlu kita. Orang sangat tertarik sama kita, kagum sama kita. Bukankah ini yang kita sukai? Tapi kenapa Yesus gak suka? Yesus gak seneng. Makanya jawabannya orang Jawa katakan nyelekit. Nggak pas jawabannya, nggak menjawab pertanyaan mereka. Guru, kapan engkau tiba di sini? Kamu cari aku, itu bukan karena kamu melihat tanda-tanda, sign and wonder, atau miracle, mujizat. Kamu ini lo cari aku, karena urusan perut kamu, fasilitas dari aku.
Loh kan gak enak saudara. Ini bisa tersinggung loh. Tapi jujur disadari itu tidak. Sesungguhnya kebanyakan orang Kristen mayoritas itu berada pada titik ini. Datang ibadah cari Tuhan. Urusan apa? Sorry ya saya katakan perut. Kebutuhan kita. Mayoritas kita kan begitu. Karena fasilitas yang kita butuh. Karena kita butuh mujizat dan seterusnya. Kebutuhan. Makanya Tuhan tegur keras. Dia gak senang. Kamu cari aku karena urusan perut kamu. Nah, saya tertarik dengan kata tanda-tanda. Saya baca ulang sekali lagi ya. Ketika mereka bertanya, Guru kapan kau tiba? Lihat ayat 26 jawabannya. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tandanya gitu loh. Kan mereka barusan ngalami tanda-tanda, mujizat. Nah Tuhan itu gini, ketika mereka bertanya sama Yesus, ketika datang sama Yesus, Yesus itu bisa membaca motifnya di hati mereka. Makanya jawabannya seperti itu. Percayalah, pagi hari ini pun setiap kita yang datang di hadapan Tuhan, hati kita itu terbaca sama Tuhan. Motivasi hati kita apa? Motif yang macam-macam di hati kita. Saya mau kasih tahu, Tuhan tahu setiap motifnya hati kita. Dia mengerti gitu loh. Dia bisa baca motivasi hati ribuan banyak orang. Kamu cari aku karena urusan perut, karena urusan fasilitas. Bukan karena kamu ingin melihat tanda-tanda. Padahal barusan ngalami tanda. Maksudnya Tuhan, saya mau terangkan dulu pada bagian ini. Mereka tidak bisa menangkap maksudnya. Udah ngalami mujizat kok. Carinya Tuhan hanya yang jasmani yang kelihatan. Ini gagal paham. Apa sih tujuan Tuhan memperlihatkan kita tanda-tanda? Apa sih tanda-tanda? Jadi kalau Tuhan kasih sama kita, kasih lihat sama keluarga kita, kasih lihat sama pekerjaan kita, kasih lihat sama kesehatan kita, tanda-tanda mujizatnya, itu ada tujuan loh. Saya terangkan dulu kata tanda-tanda. Saya pernah ajarkan sama saudara tentang tanda ya. Pada awal-awal tahun, memasuki tahun 2023 kalau nggak salah, saya ajarkan tentang tahun mujizat. Apa sih arti kata tanda-tanda? Kamu cari aku bukan melihat tanda-tanda. Nah tanda-tanda ini apa yang dimaksudkan? Saya coba searching, saya coba gali cari tahu kata tanda-tanda. Ternyata kata tanda-tanda ada bisa searching di Google. Sekarang kan serba gampang, tanya sama Google. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanda-tanda itu artinya adalah petunjuk. Jadi Tuhan memperlihatkan, memberikan tanda-tanda atau mujizat. Mungkin saya terangkan dulu kata tanda gini ya. Kata tanda di sini itu kalau dalam perjanjian lama itu suka dipakai kata ot, OTH, ot. Ot itu adalah mujizat, miracle. Atau saimeon dalam bahasa perjanjian barunya. Itu apa? Mujizat. Jadi yang dimaksud melihat tanda-tanda itu adalah melihat mujizat. Melihat sign and wonder, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Nah ternyata mujizat atau keajaiban yang Tuhan kasih sama kita, itu ternyata tanda-tanda itu maksudnya adalah itu petunjuk buat kita. Jadi tujuan Tuhan mengadakan mujizat, lihat gambar ini, itu adalah sebagai tanda dari Tuhan, sign dari Tuhan, itu ada sebuah petunjuk dari Tuhan. Jadi jangan kita hanya berhenti, oh senang. Padahal dia perlihatkan, dia kasih mujizat, dia kasih kesembuhan, dia kasih namanya berkat sama kita. Itu Tuhan itu kasih tanda sama kita. Itu petunjuk dari Tuhan buat kita. Ada tujuannya yang membawa kita kepada maksudnya Tuhan. Nah di sini kita mesti mengerti bahwa setiap berkat, keajaiban, mujizat yang Tuhan beri kepada kita, yang Tuhan beri kepada ribuan banyak orang waktu itu tanda-tanda yang mereka lihat yang diberikan itu ada tujuannya. Karena kata tanda itu petunjuk yang membawa kita kepada tujuan. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada bagian titik ini Anda mesti memahami dulu. Saya pernah ajarkan beberapa lama yang lalu
Kenapa sih Tuhan kasih mujizat sama kita? Ingat saya katakan, begitu manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, Alkitab katakan apa? Manusia pertama itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi bisa melihat Allah secara jasmani. Manusia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah secara jasmani. Allah itu roh. Begitu hilang kemuliaan, mereka gak bisa lagi melihat Allah di depan mereka secara jasmani. Lalu bagaimana cara sejak manusia jatuh dalam dosa, bagaimana caranya Allah memperlihatkan dirinya kepada kita? Bagaimana caranya Allah menunjukkan pribadinya pada kita? Lewat tanda-tanda. Dia perlihatkan tanda-tanda sebagai petunjuk tentang apa? Dia ada. Jadi mujizat, sign wonder atau miracle itu bicara tentang Tuhan, bahwa ada Tuhan gitu loh. Jadi setiap mujizat, karena kita gak bisa lihat Tuhan kan. Makanya Tuhan bikin mujizat, bikin keajaiban, kasih berkat sama kita. Tuhan itu sebagai tanda dari Tuhan send. Aku ada loh, itu aku yang buat. Mujizat itu tanda tentang Tuhan, tanda dari Tuhan. Saya berharap Anda ngerti ya di sini saudara ya. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Lalu bagaimana caranya Tuhan datang kasih tahu, aku ada bersama kamu. Ya lewat tanda-tanda tadi. Seperti saya pernah bilang, kita nggak bisa lihat angin, tapi Anda berani berkata, itu ada angin besar. Dari mana? Anda kita nggak bisa lihat angin kok. Angin kayak apa bentuknya? Nggak tahu. Tapi kita berkata, itu ada angin besar Pak. Dari mana Anda tahu angin besar? Hasil perbuatannya angin. Pohon tiup sampai doyong ketiup keras. Daun beterbangan. Atap-atap rumah terangkat. Kita tahu angin besar. Anginnya kita nggak lihat wujudnya. Yang kita lihat wujudnya apa? Hasil perbuatan dari angin. Mujizat itu kan hasil perbuatan Tuhan. Kesembuhan pada fisik kita itu perbuatan Tuhan. Jadi setiap perbuatan Tuhan kepada kita, berkatnya kah, mujizatnya kah, saya mau ingatkan, itu tanda dari Tuhan. Sen, tanda tentang Tuhan. Dia ada bersama saudara. Untuk apa? Nah itu petunjuk. Tanda-tanda itu punya tujuan. Karena tanda itu artinya petunjuk. Tunjuk itu kan memimpin pada tujuan kan. Coba lihat gambar ini saudara, lihat gambar ini. Kalau Anda dari luar kota mau ke Jombang misalnya. Karena GSPDI hari ini kan di Jombang kami saudara ya. Kalau Anda misalnya dari Surabaya atau dari kota Madiun, dari Bandung atau manapun. Bersyukur dengan 2 periode pemerintahan Pak Jokowi presiden kita. Orang mau protes, orang mau demo seperti apapun, pemaksulan apapun. Saya mau katakan gini, berterima kasih kita sama presiden kita. Kita semua termasuk yang demo-demo tanpa kecuali menikmati 2 periode pembangunan dari presiden kita. Pembangunan pemerintah itu luar biasa kan, tersambung semua pulau Jawa di jalan tol. Nah pengelola jalan tol itu kasih rambu-rambu, kasih tanda-tanda di jalan yang namanya petunjuk. Dari Surabaya, dari manapun, dari Madiun, arah manapun, mau masuk kota Jombang, itu ada rambunya, ada tanda lalu lintasnya. Untuk apa dipasang tanda-tanda itu? Sebagai petunjuk kita mau masuk kota Jombang. Kan gitu saudara. Mau masuk kota Jombang, ikuti tanda itu. Karena tanda itu diberikan sebagai petunjuk buat kita. Dan kalau Anda ikuti tanda petunjuk masuk kota Jombang, ikuti rambunya, Anda akan nyampe pada tujuan akhir saudara. Selamat nyampe pada tujuan itu. Tapi kalau Anda gak ikuti petunjuknya, tanda yang dipasang rambu itu, kesasarlah kita, muter-muterlah kita, gak sampai pada tujuan akhir kita. Seringkali ada banyak orang Kristen hanya berhenti pada titik senang puji Tuhan. Gak nangkap itu ada tujuan. Mujizat itu tanda tentang Tuhan. Mujizat itu tanda dari Tuhan. Dia ada dalam hidupmu, dia ada dalam keluargamu, dan dia ada dalam pelayanan kita dan pekerjaan kita. Mujizat itu tanda tentang dan dari Tuhan. Itu petunjuk, itu tanda yang mengarahkan kita pada maksud tujuan Tuhan. Atau kalau saya kasih contoh yang lebih gampang. Misalnya Anda lagi gak punya uang, bokek nih ceritanya.
Rugi habis. Ada bingung bayar sekolah uang anak, SPP kuliah bagaimana. Ada bingung bagaimana makan 1 minggu udah gak ada uang. Barangkali bagi Anda yang berkelimpahan, berkecukupan uang, Anda gak merasa itu. Bahkan Anda mungkin tidak pernah merasa gak punya uang. Makanya gak merasa bagaimana sih bokek, bagaimana besok makan apa ke depan, bagaimana bayar sekolah anak. Itu udah dikdukan perasaan hati. Kalau misalnya ada di antara kita yang ngalami seperti ini, bokek gak punya uang. Tiba-tiba kita itu ngecek di mobil banking kita lewat HP. Kita lihat ada transfer masuk. Misalnya contoh yang paling kecil, ada berkat masuk 5 juta. Dan ternyata kita coba telusuri. Kalau dapat berkat, dapat mujizat, jadi kan penasaran kan, kita tertarik. Siapa? Gak cukup seneng kan kita. Oh, ada masuk 5 juta, siapa yang kirim ya? Anda cari tahu nih. Siapa yang kirim namanya? Ternyata no name. Tidak ada namanya, Anda nggak tahu. Yang transfer saudara pun tidak beritahu sama saudara. Saya kirim berkat sama bapak, sama ibu. Jadi no name tidak tahu. Apa yang terjadi pada saudara sama kita. Penasaran kita, siapa ya orang ini? Kok baik banget orang ini? Gini-gini segala macam cerita. Ternyata bukan cuman hari itu saja. Ternyata bulan kemudian dia kasih berkat lagi sama saudara. No name lagi. Kalau dia terus-terusan sering kasih berkat sama saudara. Misalnya seperti itu contohnya saudara. Kira-kira respon sikap attitude hati kita bagaimana? Kita penasaran pengen cari siapa sih orang ini kok baik banget sih. Gitu. Nah pertanyaan saya, apa cukup hanya sampai di situ? Tujuan saya sengaja menceritakan ini supaya Anda paham. Seperti itulah yang dibuat sama Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekali dia berkati kita. Terus-terusan tiap hari. Terus-terusan setiap saat dia drop berkatnya. Dia drop mujizatnya. Dia kasih keajaibannya. Tapi seringkali kita biasa saja. Kita hanya berhenti sampai pada puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan kasih berkat sama saya. Tuhan kasih mujizat sama saya. Apakah cuma di situ? Ini namanya gagal menangkap tanda-tanda yang diberikan sama Tuhan. Padahal setiap tanda itu adalah petunjuk. Lihat statement saya ini. Lihat kabar ini. Sesungguhnya tujuan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup setiap kita. Itu adalah tanda atau petunjuk yang namanya petunjuk tadi kan saya katakan. Mengarahkan pada tujuan, pada sesuatu. Kita itu kalau mengalami namanya tanda-tanda mujizat dari Tuhan itu luar biasa loh. Enggak semua orang. Kadang-kadang kita itu kan suka manas-manasi Tuhan kan. Ngompor-ngompori Tuhan. Tuhan nyatakan mujizatmu. Karena ada beberapa lagu gereja yang seolah-olah ngompori Tuhan kan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Menurut saya itu ngompori Tuhan. Ya kan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Saya mau kasih tahu ya. Tuhan itu gak bisa dipanas-panasi. Tuhan itu bukan pribadi yang suka pamer-pamer keajaiban. Pamer-pamer berkat. Pamer-pamer mujizat. Enggak. Percayalah sama saya lewat firman Allah. Saya berkata sama saudara. Tuhan itu bukan pribadi yang bisa dipanas-panasi. Ayo Tuhan tunjukkan mujizatmu. Kan gitu biasanya kita doa. Ayo Tuhan demonstrasikan kuasamu. Dia bukan Tuhan yang seperti kita manusia. Kalau kita tersinggung karena omongan orang. Wow kita pamerin. Lu belum tahu gua ya lu. Kita akan panas. Kita dikompori kita akan tersinggung. Lu belum tahu siapa gua. Nih aku tunjukin kekuatanku. Nih aku tunjukin apa yang kupunya. Oh kalau kita akan mudah terpancing. Yesus Tuhan kita tidak mudah dipancing dan tidak bisa terpancing. Meskipun ada komporin dia, ada panasi dia. Oh tunjukkan, dia bukan pribadi, lihat ini. Tuhan bukan pribadi yang suka pamer mujizat atau pamer kuasa. Jadi Anda gak bisa panas-panasin Tuhan. Tunjukkan kuasamu Tuhan, pamer gak bisa. Ini ayatnya ada. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Saya baca sejak ayat ini ya. Mungkin saya kasih ayat-ayat sama saudara menerangkan supaya mantap saudara hatinya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus, ngetes.
Mereka minta supaya apa tujuannya? Memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Katanya kamu anak Allah. Kamu dari sorga. Tunjukkan kalau kamu anak Allah. Tunjukkan kuasa, pamerin kuasamu. Kuasa apa yang kamu punya kalau betul kamu anak Allah dari sorga. Kalau Anda jadi Yesus, tertantang enggak? Tersinggung enggak ego saudara? Terpancing enggak panas hati? Coba kalau posisimu Yesus bagaimana ditantang. Katanya kamu anak-anak dari surga. Tunjukkan, pamerin kuasamu. Tapi apa? Kata Yesus. Tetapi jawab Yesus. Pada petang hari karena langit merah kamu berkata. Hari akan cerah. 3. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata. Hari buruk. Ngerti cuaca orang Farisi, orang Israel. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi perhatikan tanda-tanda zaman tidak. Tanda-tanda ini bicara tentang Saimayon, tentang mujizat dari sorga. Nggak ngerti kamu. Tanda ilahi dari Tuhan, nggak tahu kamu. Buta mata rohaninya. Ayat 4. Angkatan yang jahat ini dan catat baik-baik tidak setia ini. Menuntut suatu tanda, nggak bisa. Kesetiaan tidak punya. Dalam kesetiaan itu ada ketaatan. Orang itu kalau taat. Ada perintah taat lagi. Ada perintah taat lagi. Itu disebut namanya setia. Nggak setia kok minta tanda. Nggak setia kok minta mujizat. Nggak bisa. Ada mau menerima mujizat. Taat dan setia sama Tuhan. Itu kuncinya. Mau sembuh. Taat setia. Gak punya kesetiaan kita minta tanda. Apa bedanya ada dengan orang Farisi? Makanya ayat itu berkata. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Ternyata orang gak setia itu jahat ya di mata Tuhan. Baru kita ngerti terbuka dari ayat ini. Anak Tuhan cuman senang. Haleluya puji Tuhan terima berkat. Tapi gak punya kesetiaan. Itu jahat di mata Tuhan. Gak setia kok minta tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Kepada orang tidak setia tidak dikasih mujizat tanda. Sign and wonder gak ada. Selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Gak bisa dipanasi. Gak dipamerin mujizat. Tandanya cuma Nabi Yunus. Kematian Yesus di atas kayu salib. Tandanya cuma tanda kematian Yesus. Selesai. Saya tambahkan beberapa ayat. Contoh lagi. Dia gak bisa dipanas-panasin. Ternyata untuk terima sign and wonder, tanda petunjuk tentang Tuhan ada bersama kita itu mujizat. Kesetiaan modal kita. Satu kali setan pun tantang dia. Dia gak pamer mujizat. Matius 4 ayat ketiga saya baca. Lalu datanglah si pencoba itu, iblis, dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kita udah tahu ceritanya. Ditantang. Katanya lu anak Allah. Ubah batu jadi roti. Apakah Yesus lakukan itu? Supaya ada pengakuan. Yesus tidak butuh pengakuan. Anda mau percaya gak percaya. Ada sadar kenal apa kenal. Dia gak peduli. Tuhan itu gak bisa gitu. Kita tantang-tantang. Ayo pamerin Tuhan. Kasih mujizat, kasih berkat. Nanti aku baru setia. Gak bisa begitu. Ada banyak orang kan begitu kan modelnya. Kalau Tuhan tolong saya sekarang. Nanti saya baru setia ke gereja. Begitu ditolong, hilang dia juga. Anda lihat, Yesus ditantang, Yesus gak pamer. Bagi beberapa ayat yang terakhir, lalu saya selesai. Matius 27, 39, 42 sama di sini. Saya bacakan ayat-ayatnya lalu kita berdoa ya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat. Ini titik yang paling genting di atas kayu salib. Under stress dalam tekanan yang berat. Biasanya orang di sini mudah terpancing emosi. Orang kalau stres, tertekan, mudah terpancing. Yesus tetap tidak bisa terpancing dan dipancing. Di atas kayu salib loh. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci. Dan mau membangunnya kembali di dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu.
Lihat, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, kata mereka, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ini kan mewakili banyak orang Kristen kan. Kami akan setia, kami akan taat, kami akan baru datang percaya sama Tuhan kalau engkau beri mujizat. Apa Tuhan kasih mujizat? Tidak. Yesus pribadi bukan suka pamer mujizat. Anda kalau mau terima namanya tanda-tanda mujizat, jadilah orang yang setia. Dan setelah Anda mengalami tanda itu, jangan berhenti hanya pada hore, senang, puji Tuhan, haleluya. Itu petunjuk, itu tanda. Untuk apa petunjuk? Semakin kita mengenal pribadi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, itu tujuannya mujizat. Itu tujuannya Tuhan kasih tanda dari dia tentang dia. Apa maksudnya? Supaya kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Makin hari makin cinta Tuhan. Walaupun belum ditolong, walaupun masih susah, tetap cinta Tuhan. Jangan paksa gini, pameran mujizat Bu, maunya kita kan begitu kan. Asal Anda setia, gak usah khawatir. Asal Anda taat dan setia, pada waktunya akan jadi indah. Yang penting ngerti tujuannya. Ya, tujuan Tuhan kasih tanda, mujizat. Tanda tentang Tuhan ada sama kita. Itu petunjuk yang menuntun kita pada tujuan. Supaya apa? Kenal pribadi Tuhan. Bukan cuma makin percaya, makin cinta, makin kita mengasihi Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya ketelanjangan, kelaparan. Kata Paulus, kesesakan, aniaya, pedang yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Kita sudah mengalami kasihnya. Kita sudah mengalami tanda-tanda dari Tuhan. Dan ngerti tujuannya Tuhan. Membuat kita kenal Tuhan. Makanya kalau ada masalah, masalah jangan sampai jadi batu penghalang buat kita. Batu loncatan buat kita. Loncatan untuk apa? Semakin mengenal pribadinya. Saya berharap dengan apa yang Anda alami, berkatkah mujizat semakin membuat kita kenal pribadi Yesus, semakin mengasihi Yesus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.